Ares mempunyai putra Iksion yang kemudian menjadi raja bangsa Lapit. Kemudian Iksion menikahi Dia, putri Deionos. Pada saat itu, Iksion berjanji membayar mahar pernikahan yang sangat mahal. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, namun mahar yang dijanjikan tidak dapat lunas. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Merasa kesal dengan perbuatan menantunya, akhirnya Deionos mencuri kuda-kuda milik Iksion. Dalam perkara itu, Iksion berpura-pura tidak marah. Kemudian, Iksion mengundang mertuanya untuk datang ke istana Larissa. Sesampainya di sana, Iksion mendorong mertuanya di ranjang yang terbakar, yang membuat mertuanya mati. Peristiwa tersebut membuat raja-raja di sekitarnya menjadi marah dan tidak mau mengadakan ritual untuk menyucikan Iksion, serta mengucilkan Iksion. Zeus merasa kasihan kepada Iksion, sehingga Zeus membawanya ke gunung Olympus. Sesampainya di sana, Iksion melihat dewi-dewi. Salah satunya adalah Hera. Iksion sangat terpesona kepada Hera. Zeus pun mengetahui hal itu. Kemudian, secara diam-diam, Zeus membentuk awan dan menciptakan Nephele yang berwujud persis seperti Hera. Hal ini dilakukan Zeus untuk menguji hati Iksion. Suatu ketika, Iksion melihat Nephele. Kemudian karena gejolak, maka Iksion memaksa Nephele untuk berhubungan dan menghasilkan Kentaurus sebagai leluhur dari Centaur, atau makhluk setengah manusia dan setengah kuda. Atas kejadian tersebut, kemudian Zeus menghantam Iksion dengan petirnya hingga membuat Iksion jatuh ke Tartaros atau kegelapan. Setelah itu, Hermes juga mengikat Iksion dengan roda api yang terus berputar di Tartaros. Kemudian Nephele menikahi Atamos. Dari hubungan itu, terlahirlah Frixon dan Hele. Kemudian Atamos menceraikan Nephele dan menikah dengan Ino. Ino sebagai istri kedua juga membenci Nephele sebagai istri pertama dan kedua anak dari Nephele. Kemudian dia merencanakan sesuatu yang jahat. Di suatu saat, Ino membakar seluruh benih yang ada di kota, sehingga penduduk menjadi kesusahan menanam padi. Kemudian, Ino menemui pelayan dari Orakle yang dipercaya sebagai orang pintar di kota itu. Dia menyuap pelayan itu supaya Phrixos dan Hele dikorbankan untuk menyelamatkan kondisi pertanian di kota itu. Seluruh petani percaya akan hal tersebut. Kemudian mereka menangkap Phrixos dan Hele, anak tiri dari Ino. Kemudian Nephele, ibu mereka, mengirimkan domba bersayap dan berbulu emas
untuk menyelamatkan mereka. Domba itu bernama Chrysomalus. Chrysomalus berhasil menyelamatkan kedua anak Nephele, yaitu Phrixos dan Hele. Namun, pada saat terbang tinggi, Hele terjatuh. Hal ini membuat Hele meninggal seketika. Chrysomalus kemudian membawa Phrixos ke Kolsis. Di sana, Chrysomalus meminta Phrixos menggantungkan bulu emasnya di hutan belukar milik dewa perang Ares. Merasa bersalah telah menyebabkan kematian dari Hele, Chrysomalus menyucikan dirinya dengan terbang ke surga, kemudian mengorbankan dirinya kepada para dewa. Dengan peristiwa itu, Zeus menjadi kagum atas apa yang dilakukan oleh Chrysomalus. Kemudian, Zeus mengabadikan Chrysomalus menjadi konstelasi bintang Aries.